pasti harus ada dokumen yang menyatakan legalitas memang ada target tersebut. Jadi itu sebagai bahan kami untuk memvalidasi apakah betul ada output-output terkait indikator yang dijadikan bahan penghitungan untuk kebutuhan PFAP. Jadi ada perhitungan, ada dokumen validasinya, dan nanti hasil penghitungannya akan kami verifikasi dan kami keluarkan rekomendasi terkait kebutuhannya untuk diteruskan ke Menpan sebagai usulan di daerah. Demikian, terima kasih Bu Nora. Ya, baik Bu Heni. Terima kasih juga Pak Indra. Bapak Ibu, kita bersama telah mendengarkan tadi bagaimana regulasi untuk jagung peneliti, begitu ya. Bagaimana pengelompokan dalam EKK, kemudian alur proses pengajuan jabatan fungsional, kemudian di API tadi Bu Heni juga jelaskan indikator penetapan kebutuhan, dokumen acuan dalam pengajuan API, dan juga formulasi terkait dengan perhitungan kebutuhan Japung API. Nah, mungkin ini saatnya Bapak dan Ibu kita masuk ke sesi diskusi. Maka kali ini kami akan membuka 3 sesi ya. Untuk yang pertama, saya akan buka dulu untuk 3 penanya. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan menggunakan feature raise hand ya. Ini terlihat sudah ada 2 ya. Ada 2 penanya yang sudah raise hand. Ini siapa? Kepada Pak Fatur ya, Bapeda Palembang Pak Fatur. Kemudian ada berikutnya Bapak Insani Merdekawati. Silahkan Pak Fatur, kami berikan kesempatan yang pertama untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Monggo Bapak. Pak Fatur. Bapeda Palembang Fatur. Ya, monggo Bapak. Berikutnya Baik, kalau oh ya, silakan Pak. baik. Terima kasih kesempatannya, Ibu Nora. Eh, saya dari Bapeda Litbang, Kota Palembang. Selamat pagi semuanya. Pertanyaan saya untuk ke Pak Indra terkait formasi Javung peneliti pengusulannya. Eh, Kami di Bapeda Litbang Kota Palembang sedang menyusun. Nah, kami identifikasi di Bapeda Litbang Kota Palembang ini terdapat kajian-kajian yang tergolong kelompok ilmu sosial. Untuk ilmu teknik dan lainnya sepertinya belum ada. Oleh karena itu pertanyaan saya, apabila hanya ilmu sosial, apakah bisa untuk diusulkan formasinya? Kemudian pertanyaan kedua, ketika rekomendasi diusulkan kepada BRIN dan setelah diproses, kemudian misalnya hasil rekomnya disetujui, langkah selanjutnya ke Menpan, apakah itu saja tahapannya, alias kalau sudah dari BRIN ke Menpan, kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Karena kami di Bapeda Litbang Kota Palembang ini belum pernah ada pengusulan. Kalau usulan yang dulu 2021 atau 2020 itu belum sampai ke Menpan begitu. Artinya belum ada persetujuan Menpan. Apakah usulan yang dulu dan yang sekarang ini berbeda tahapannya? Apakah memang harus ke Menpan sehingga bisa untuk dilakukan istilahnya pengesahan untuk pelantikannya dari BKD setempat gitu. Legitimasi dari Menpan apakah itu perlu? Eh, eh, saya rasa itu saja Pak Indra pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu Bapak. Kita tampung dulu satu pertanyaan dari Pak Fatur. Berikutnya kami persilakan Pak Insani ya.
Ihsani. Silakan, monggo Bapak. Ibu, Ibu Ihsani. Monggo Ibu. Orangnya ternyata perempuan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani dari Bapedalitbang Kota Probolinggo. Saya ingin bertanya kepada Bapak Indra Maulana terkait jabatan fungsional peneliti. Kemarin kan kami dari Bapedalitbang Kota Probolinggo kan sempat mengajukan permohonan rekomendasi itu, dan ada beberapa catatan yang perlu kami perbaiki terkait sama dokumen perjanjian kinerjanya Bapedalitbang atau Kepala Bukaban gitu kan istilahnya. Nah, ini apakah berhubungan dengan SKP? Kalau misalnya berhubungan sama SKP Bukaban, ini kan tadi kan ada yang terkait sama publish jurnal itu kan. Nah, kalau publish jurnal ini kan takutnya kan nggak bisa publish pada tahun itu, sedangkan itu kan diminta kan tadi kan PKT, perjanjian kinerja organisasinya itu gimana? Apakah terkait sama SKP-nya Bukaban atau tidak? Soalnya terkendala di situ. Soalnya waktu mau masukin agak ragu-ragu pimpinan saya itu takut nggak terrealisasi begitu. Atau modelnya seperti yang tadi contohkan itu apa model kayak dokumen biasa gitu nggak terkait sama SKP atau seperti apa? Pertanyaan saya terkait PKT aja, Bu. Terima kasih Bu Nora, terima kasih Pak Indra. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita buka penanya yang ingin bertanya tentang API juga boleh ya, dipersilakan. Ada pakarnya di sini, ada Ibu Heni. Monggo berikutnya siapa ini? Pak Didik ya. Siapa berikutnya? Hah? Pak Nusrin ya. Pak Nusrin. Ya, monggo Bapak Nusrin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Bapak. Dan Pak Nusrin dari Kabupaten Morowali, Bapeditbangda. Mungkin kalau Ibu ini sudah kenal lewat WhatsApp, sering bertanya. Ini kemungkinan saya tanya kembali nih Bu ini masalah Perpres jabatan fungsional di bawah naungan BRIN. Sudah sejauh mana prosesnya? Kemudian yang kedua pelaksanaan diklat jabatan fungsional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, ini pertanyaan ditujukan ke siapa? Ya, yang Pertanyaan terkait Bapak siapa yang bisa menjawab? Oh iya, oh ya baik. Baik, Bapak Ibu, kita tampung dulu 3 penanya pertama. Tadi ada dari Pak Fatur ya, Pak Fatur tadi dari Bapeda Litbang Palembang. Beliau bertanya ke Pak Indra terkait dengan formasi Japung Peneliti yang ada saat ini di Bapeda Litbang Palembang adalah ilmu sosial, begitu ya, ilmu teknik dan lain-lainnya belum ada. Apakah itu bisa dilakukan gitu? Itu Pak Indra yang pertama. Kemudian pertanyaan beliau yang kedua, ketika formasi diusulkan ke BRIN, begitu disetujui oleh BRIN, langkah selanjutnya seperti apa gitu ya? Mungkin perlu dijelaskan kembali begitu. Kemudian Bapeda Litbang sebelumnya sudah pernah melakukan pengusulan yang sama untuk Japung Peneliti, tapi belum sampai tembus ya, belum sampai tembus atau sepertujuan dari Menpan. Nah, ini bagaimana? Apakah perlu pengajuan ulang atau bagaimana follow up dari pengajuan yang seperti ini? Monggo Pak Indra, kita berikan kesempatan menjawab untuk penanya pertama. Silakan. Baik, terima kasih Bu Nora. Selamat pagi Pak Fatur. Terkait dengan bidang ilmu ya, bidang ilmu kan memang terbagi 3 ya, sosial, teknik ataupun alam. Di mana Bapeda Palembang ini hanya ada bidang ilmu sosial ya. Itu tidak ada apa-apa, tidak apa-apa Pak. Disesuaikan saja dengan yang ada di bidang ilmu pada masing-masing daerah. Kami tidak mengharuskan tiga-tiganya ada ya. Mungkin kan banyak daerah bertanya, di contohnya kan ada 3 ya. Kami cuma punya ada bidang sosial atau bidang alam saja.
itu apakah disetujui? Tentu kami setujui Bapak, selama ada output di PKT-nya ya. Ada penetapan kinerja tahunan, ada outputnya terkait kategori 1 atau kategori 2 dengan masalah bidang ilmu itu tidak dibatasi, mau 1, 2, atau 3 itu sesuai dengan uh, pada unit kerja masing-masing. Adanya bidang ilmu apa saja. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lanjut sebelum saya menjawab pertanyaan kedua. Ada respon Ya, dari cukup. Pak Fatur, monggo Pak. Belum masih di mute, Pak. Ya, mute unmute-nya ada di Bu Moderator, maaf Pak. Ya, lanjut aja Pak ke pertanyaan selanjutnya. Baik, mungkin saya kembali tampilkan ya alur penetapan formasi ya Pak Fatur ya. Baik. Di mana kami ini sebagai instansi pembina ini hanya merekomendasikan Bapak. Kami hanya merekomendasikan terkait kebutuhan formasi dari masing-masing instansi, baik mau pusat ataupun daerah, di mana Bapak Ibu usulan kami beri. Setelah kami setujui dengan adanya evaluasi dan segala macam, itu kami kembalikan ke masing-masing instansi Bapak Ibu. Dan persetujuan atau penetapannya tetap di Menpan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu semua setelah mendapatkan rekomendasi ke kami harus berkoordinasi dengan Menpan dan dikeluarkanlah surat persetujuan formasi Bapak Ibu semua, penetapan formasi. Seperti itu Pak Fatur. Jadi setelah ada penetapan dari Menpan biasanya tuh masing-masing instansi membuat SK sendiri ya terkait formasi, itu kan bagian dari biro organisasi ya. Nah, itu jika memang Betul. sudah ada lowongan formasi, itu bisa dilegitimasi untuk pengangkatan Bapak Ibu yang memang memenuhi kriteria untuk jabatan fungsional tersebut ya. Ada Betul. tanggapan Pak Fatur? Ya, karena kebetulan di Bapedalitbang Palembang ini teman-teman dari Jafung sebelah, dari perencana sedang mengusulkan untuk formasi jabatan fungsional perencana. Mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti, lalu untuk diusulkan kepada Bappenas, dan Bappenas minta nanti sampai ke Kemenpan untuk penetapan formasinya disetujui oleh Menpan, sehingga teman-teman perencana yang berniat masuk ke Jafung perencana di daerah baru bisa dilantik oleh BKD begitu. Nah, pertanyaan saya kan kepada Pak Indra ini berkaitan dengan formasi Jafung peneliti di Palembang ini. Kebetulan formasi yang lama ini belum sampai ke Kemenpan seperti itu. Jadi saya dan beberapa teman ini berupaya untuk menyusun ulang formasi Jafung peneliti, kurang lebih seperti itu Pak Indra. Berarti mungkin apa logikanya harus sampai ke Menpan juga formasi yang lama itu. Iya, mungkin kita pernah WhatsAppan ya Pak Fatur ya. Waktu itu saya pernah Dulu bertanya kan ya, terkait usulan Bapak saat perpindahan jabatan ini, Pak, apa udah ada formasi di sana? Bapak menjawab sudah ada formasi. betul. Sebenarnya dari Menpan ini untuk perpindahan jabatan harus ada formasi di Intel bilang sudah ada dan belum ditetapkan di Menpan ya Pak. Seharusnya sampai penetapan di Menpan Pak. Untuk penetapan tetap di Menpan. Ya, Jadi ya. Bapak walaupun saat ini sudah lulus uji kompetensi tidak bisa diangkat ke jabatan fungsional peneliti karena belum ada formasinya. Mohon untuk segera dibuatkan ya Pak untuk ditetapkan di Menpan nanti gitu kan. Diusulan kami dulu, kami rekomendasikan ditetapkan di Menpan ya. Ya, kami tahunya belakangan setelah koordinasi dengan bagian organisasi di Sekretariat Hmm. Daerah, ternyata seluruh formasi di Pemkot ini, Palembang ini memang belum seperti itu. Belum persetujuan sampai Menpan. Dulu hanya sampai di formasi lokal, istilah Bappenas Iya. begitu, lokal. Kami dapat informasinya dari sebelah, dari bagian organisasi dan Bappenas kemarin setelah mereka berjibaku menyusun formasi perencana begitu Pak Indra. Iya Pak. Jadi memang seperti itu memang alurnya ya Pak ya. Bappenas itu sama juga seperti kami instansi pembina
di mana memang hanya merekomendasikan ya, dan penetapan tidak ada di Menpan. Jadi mohon Bapak berkoordinasi dengan biro organisasinya dan sebagaimana agar segera usulan uji kompetensi tapi tidak Baik, bisa baik, diangkat. Dan rekomendasi kami hanya 2 tahun ya. Dan mohon Bapak Ibu baik. semua untuk dicermati ya. Jadi untuk usulan perpindahan jabatan itu seharusnya sudah ada formasi terlebih dahulu di suatu instansi pusat ataupun daerah, baru bisa melaksanakan uji kompetensi. Nanti mungkin memang belum ada formasi, itu tidak bisa untuk lanjut uji kompetensi ya Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Batur. Apa ada pertanyaan lanjut? Baik, sementara sampai di situ dulu, Pak Indra. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Pak Batur. Baik, terima kasih Pak Indra. Demikian Pak Fatur. Jadi kita buat kamarnya dulu ya Pak ya. Iya. Kita buat kamarnya dulu, baru kemudian masuk ke formasinya gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi juga untuk Pak Indra dari Ibu Ihsani. Nah, beliau bertanya, Pak, apakah TKT ini berhubungan juga dengan SKP gitu? Karena terkait dengan publish jurnal, karena berurusan juga dengan kinerjanya Sekda tadi ya beliau menyampaikan ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Nora. Izin menjawab Ibu Sani ya. PKT ini sebenarnya itu adalah turunan dari Renstra ya Ibu ya. Renstra target 5 tahunan. Lalu turun ke PKT per tahun ya. Dari PKT itu turun kepada SKP masing-masing individu Ibu. Nah, seperti itu. Jadi memang ada pertanggungjawaban dari PKT ini bagaimana nanti akhirnya turun ke masing-masing individu. Nah, tapi kami tidak meminta SKP dari Ibu Kaban atau pada masing-masing fungsional. Kami melihat dari PKT-nya saja. Masalah itu uh, apa namanya terselesaikan atau tidak, kami tidak melihat hal itu. Kami hanya melihat hitam di atas putih adanya suatu output kegiatan terkait kategori 1 atau kategori 2 ini. Jika tidak terpenuhi, itu kan kita kembalikan ke masing-masing daerah ya. Itu akan ada pertanggungjawaban masing-masing daerah. Sehingga mohon dipikirkan baik-baik terkait output-output ini karena memang ada pertanggungjawabannya Ibu ya. Tapi kami tidak meminta SKP ya, hanya PKT-nya saja sudah cukup. Bagaimana Ibu? Gimana Bu Insani? Ada yang mau ditanggapi Ibu? Ya, silakan Ibu. Eh, berarti kan gini kan, berarti tidak ada hubungannya sama SKP-nya Bukaban ataupun personal individu tak itu kan ya. Iya. Oke, Ya, terima kasih kami Mbak. hanya Terima meminta kasih. PKT saja tapi tidak meminta SKP masing-masing ya. Ya, baik. Terima kasih. Sudah terjawab ya Bu ya? Oke, baik. Masih di mute Ibu Nora? Masih di mute Ibu Nora? Itu masih di mute, Bu. Oh ya, punten. Tadi berikutnya kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Nusrin. Tadi beliau sempat menyinggung mengenai progres pengajuan Japung ya. Mungkin ada yang sudah berkoordinasi dengan beliau ya. Monggo dijawab Bu Heni atau Pak Indra atau Bu Heni nih. Sekarang gilirannya Bu Heni. Monggo Iya. Ibu. Baik, terima kasih Bu Nora. Salam kenal, salam jumpa Pak Nusrin. Sudah sering kita berkomunikasi Ya, sejak awal JF API berdiri. Jadi Pak Nusrin ini salah satu pemangku JF perintis ya awal-awal JF API dulu di tahun 2000 berapa ya? 2022 ya. pertama pertama sekali itu Ya. Nah, Jetaran. sudah lama nih Bapak Nusrin menunggu rilisnya terkait perpres tunjangan JFAP. Jadi eh, kronologinya memang panjang ya Pak ya. Jadi JFAP ini memang sudah selesai di kami dan menerbitkan surat pertimbangan teknis dari DJA itu di tahun 2022 pertengahan. Jadi prosesnya di kami sudah selesai, tetapi di akhir tahun 2022 di hold semua usulan terkait pengusulan perpres tunjangan baik itu fungsional yang baru disusun atau dibentuk atau yang direvisi untuk perpresnya. Nah, terakhir kemarin kami diundang oleh Menpan beserta BKN dari DJA kemudian dari Setnek membahas terkait naskahnya itu di awal Juni. Nah, undangannya di akhir Mei, kegiatannya di awal Juni dan
Kami menunggu undangan dari Kumham untuk harmonisasi. Nah, biasanya kalau sudah pada level harmonisasi ini sudah tinggal finalisasi, menunggu tanda tangan dari antrian dari Setnoknya, Pak. Kurang lebih sih seperti itu progresnya. Jadi tinggal harmonisasi dan penandatanganan untuk selanjutnya. Mungkin itu ya Pak. Ada lagi terkait yang Gimana lain? Pak Yusrin, jawaban dari Bu Heni? Kita sama ini Pak, karena saya juga aktif. Soalnya gimana? Ada itu Pak, ada komentar lanjutan? Cukup, cukup. Cuma kalau diklatnya itu kapan ya, Bu? Ya, Oh ya, terkait pelaksanaan diklat. diklat ya. Terkait Eh, diklat itu dikelola langsung oleh Direktorat Pengembangan Kompetensi. Nah, nanti ada PIC-PIC-nya Pak. Saya kurang hafal ya PIC terkait diklat API ya. Mungkin bisa diusulkan untuk BRIN menyapa BRIDA lain hari ya Bu ya. Untuk Ya, kolaborasi dengan Bangkom membahas terkait diklat teknis CFAP apa saja, masa pembukaannya kapan, terus apakah free atau berbayar. Nah, ini mungkin ya penting itu juga semua ya. buat pengembangan Eh, para pemangku CF. Itu sih Pak. Ya, Ya. betul. Baik, terima kasih Bu Heni. Betul, Ya, sama-sama. masukan dari Ibu kita tampung. Pak Susrin, kami mendapat masukan positif ya. Mungkin bisa jadi agenda kami berikutnya membahas ya, khusus Bu. Perjapung gitu ya Bu ya, detailnya apa aja syarat-syarat dan seterusnya. Tapi di luar itu kalau memang Bapak butuh segera, silakan Bapak bersurat ya kepada Deputi Bidang Riset Inovasi Daerah. Mungkin bisa untuk melalui Zoom tematik dan seterusnya gitu. Tapi melalui agenda BMB edisi berikutnya itu sangat dimungkinkan. Begitu ya. Ya. Baik, kita sudah selesai di 3 penanya pertama. Di sesi pertama, maka kami buka sesi berikutnya untuk sesi kedua, pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Baik, kita lanjutkan di sesi kedua. Kami membuka untuk 3 penanya berikutnya. Silahkan yang sudah melakukan raise hand. Siapa ini? Ini Didik udah ya. Didik Operalisda Brida. Oh, ini dari Brida. Silahkan tampilkan layar. Ini Ibu ya, Ibu Didik ya. Iya, Ibu. Wajahnya nggak terlihat. Ya, begitu Bu. Tampakkan muka dan senyumnya Bu. Mari Bu. Baik, terima kasih sebelumnya ke Ibu Silahkan, Bu. Nora. Perkenalkan, nama saya Didik Opralisda dari Brida Kota Medan. Izin bertanya ke Pak Indra Maulana ya Pak. Kebetulan dari Brida Kota Medan sedang dalam proses pengajuan untuk JF peneliti. Ada beberapa poin sih ya Pak yang mau kami pertanyakan. Di sini kan Pak, Bapak ada menerangkan untuk tabel acuan penetapan kebutuhan JF peneliti ya Pak ya. Kebetulan kita di formasi sosial untuk pertama kita sudah mengikuti diklat itu ada sejumlah 5 orang SDM ya Pak. Sementara kan untuk pengajuan itu kita berdasarkan target IKK-nya yang sudah dalam proses pengajuan yang kita ajukan saat ini masih menunggu tanda tangan dari Pemda setempat. Itu IKK yang kita ajukan itu untuk kegiatan KTI diterbitkan di jurnal ilmiah sebanyak 3, itu yang mengakomodir untuk 5 personil untuk sosial ya Pak ya. Itu di kategori 2. Sementara kalau untuk dari pohon kinerjanya, kategori tersebut hanya mengakomodir untuk JF peneliti yang pratamanya. Kita ini bertanya, itu sebenarnya untuk IKK ini kan ada berkaitan sama PK Bapak Kaban kita di sini. Apakah IKK ini berlaku selama 1 tahun saja atau itu berlaku selama 5 tahun begitu Pak? Karena kita rancu begitu ya Pak ya, karena kan ini ada kaitan sama kinerja dari Bapak kita di sini. Kalau tidak tercapai nanti akan mempengaruhi kinerja beliau. Kalau kita nanti di sini mau ke depannya ada rencana untuk menaikkan untuk promosi JF peneliti yang muda untuk kategori sosial, seandainya kita pilih lagi itu poin
KTI diterbitkan di jurnal ilmiah harus minimalnya itu sebanyak 17 jurnal yang bisa mengakomodir 9 personil untuk yang kategori 1 dan 2. Maaf, kategori 2. Jadi mohon petunjuknya Pak Indra ini gimana ke depannya. Terima kasih sebelumnya. Baik, Bu Didi, kita tampung ya, Bu ya. Kami buka sesi berikutnya. Terima kasih, Ibu. Kami buka untuk pertanyaan kedua, yang bisa bertanya langsung agar lebih puas begitu ya. Bertanya langsung dengan sumbernya, narasumbernya hadir di sini Bu Heni dan juga Pak Indra. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Oh, saya lihat ada Bu Sekar. Salam Bu Sekar untuk Kepri. Berikutnya siapa mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Udah nggak ada? Baik, karena sudah tidak ada ya yang mau bertanya langsung, mungkin kita jawab dahulu ya pertanyaan dari Bu Didik. Tadi ditujukan ke Pak Indra terkait dengan IKK begitu ya. Beliau mengkhawatirkan IKK itu nanti berkaitan dengan TK juga gitu ya. Apakah berlaku 1 tahun dan 5 tahun begitu ya, terkait dengan penerbitan di jurnal ilmiah gitu, karena ada sedang proses pengajuan GF peneliti di Medan ya, Bu Didik ini. Monggo Pak Indra dijawab dahulu Pak pertanyaan dari Bu Didik. Baik, mungkin saya panggil Ibu Lisda saja ya, biar lebih enak ya. Ibu, saya izin nanya, di sana kan tadi kan sudah dibilang diklat, sudah yang melaksanakan diklat untuk peneliti ahli pertama itu 5. Nah, apakah mereka sudah diangkat menjadi jabatan fungsional peneliti atau calon peneliti, dan apakah sudah ada existing selain mereka untuk jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda? Silakan Bu Didik Masih di mute, Ibu. tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Indra. Sebelumnya koreksi Pak, kita sebenarnya ada yang sudah mengikuti diklat itu sebanyak 6 personil ya Pak. 6. Tapi untuk kepakaran itu kita 5 di sosial, 1 di teknik. Untuk peneliti existing itu belum ada Pak. Jadi kita termasuk yang pecah telur ya Pak ya, yang pertama. Baik. Jadi kita masih agak rancu, bingung gitu gimana petunjuknya begitu Pak. Baik Ibu, tadi kan ada sosial sama satu lagi apa Ibu? Mohon Teknik maaf. Pak. Teknik ya, teknik. Jadi Ibu tadi kan hanya target IKK-nya hanya ada 3 ya Ibu ya? Iya benar Dan itu sekali. hanya untuk sosial saja. Difikirkan juga untuk tekniknya harus ada outputnya juga Ibu, agar mendapatkan formasi ya. Kalau untuk teknik kita sudah pikirkan Pak, kita sudah ada ajukan. Cuman kendala yang kita soroti saat ini untuk teknik, untuk sosial maaf, karena kan kita jumlah personil sosial itu ada 5, begitu Pak, yang mau kita ajukan. Sementara kita kan maunya kita dalam tanda kutip ini ya Pak, maunya kita menyediakan sampai dengan peneliti yang muda. Jadi karena kita takut tadi ada nggak kaitan IKK ini sama dengan PK Kaban Brida di Medan? Jangan sampai mempengaruhi kinerja Bapak kita di sini. Kita juga menjaga seperti itu. Makanya kita tidak berani mengambil yang untuk yang mudanya gitu Pak. Ya, tadi sudah Ibu juga bertanya juga ya terkait dengan apakah PK ini 5 tahunan atau 1 tahunan ya Bu ya? Iya, benar Nah, sekali Pak. jadi PK ini itu hanya 1 tahunan ya Bu, per tahun kita lihat. Kalau Renstra itu 5 tahun. PK ini turunan dari Renstra ya Bu. Dan kami meminta dokumennya itu Renstra tahunan. Jadi dari Renstra tahunan, dari PK ya, PK tahunan itu nanti akan ada outputnya, dan kategori 1 atau kategori 2 kita mengacu ke tabel tersebut ya. Masalah terkait dengan kinerja Bapak Kaban Ibu, tentu dari PKT itu memang ada pertanggungjawaban ya Bu ya. Tapi kan itu dari daerah masing-masing ya. Kami tidak terlibat terkait dengan pertanggungjawaban. Kami hanya melihat hitam di atas putihnya. Jika memang di hitam di atas putih itu targetnya untuk kategori 1 misalnya ada 3 seperti Ibu bilang, tentu kami akan memberikan rekomendasi untuk sosial itu seperti kita lihat di tabel itu adalah 5. Seperti itu. Masalah terkait dengan penilaian PKT itu kan dari masing-masing instansi ya, antara Pak Kaban Ibu dengan misalnya Bupati ataupun provinsi, dan kami tidak terlibat dalam hal itu. Mungkin itu bisa berkoordinasi juga dengan Pak Kaban, apakah targetnya sesuai atau tidak. Kan mungkin dari Renstra juga sudah ada ya Bu ya. Renstra turun ke PKT itu memang sudah ada target masing-masing dari unit kerja ya Bu ya. Dan mungkin disesuaikan saja outputnya, jangan terlalu. Kadang kami ada usulan yang mungkin entah
kurang paham apa atau tidak, itu outputnya 187. Wah, kok luar biasa sekali. Dibeliin saja nggak sampai segini gitu. Mungkin karena kurang pahaman atau segala macam, kurang koordinasi seperti itu, Ibu. Ya, gimana Bu Didik? Ya, jadi artinya buat target yang bisa kita capai begitu ya Pak ya. Betul, Ibu. Jangan menyulitkan diri sendiri. Oke, ada lagi tanggapan Ibu? Enggak ada ya. Saya baik. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya langsung, tapi kami masih membuka kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung. Tidak ada. Baik, kami akan tampilkan rekapitulasi pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan via Google Form. Yang pertama ini pertanyaan dari Ibu Yeni Lestari dari Bapeda Kota Singkawang. Beliau bertanya, apakah daerah bisa memiliki peneliti, tapi fasilitas yang kami miliki belum memadai. Nah, ini bagaimana ini Pak Indra? Ini terkait peneliti. Monggo dijawab dulu Bapak. Baik, izin menjawab ya, Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi apakah suatu daerah bisa memiliki peneliti, tapi fasilitas yang dimiliki tidak memadai? Peneliti itu tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu. Harus ada kolaborasi dan elaborasi antar peneliti daerah ataupun mau ke BRIN. Mungkin di kami juga ada deputi fasilitasi. Jika Bapak Ibu semua butuh alat atau butuh lab untuk pengujian, itu bisa berkoordinasi dengan kami. Bisa meminjam alat atau bekerja sama, kolaborasi dengan peneliti-peneliti kami. Sehingga fasilitas yang ada di daerah mungkin belum memadai ya. Itu tetap bisa mempunyai peneliti asal mempunyai PKT yang tadi saya jelaskan ya. Outputnya sudah ada, masalah fasilitas, itu memang peneliti kan harus bekerja melalui kolaborasi dan elaborasi. Sehingga bisa bekerja sama dengan peneliti manapun, antar daerah ataupun dengan BRIN. Sudah banyak contoh-contoh di sini, peneliti-peneliti yang fasilitasnya belum memadai, tapi sudah bisa menghasilkan output-output internasional ataupun nasional. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Bagaimana? Ini Bu Yeni Lestari sudah terjawab ya Bu ya. Jadi intinya kolaps ya. Bersinergi antara BRIN dan BRIDA. Begitu ya Bu ya. Kita lanjut ke penanya kedua. Bu Yeni ada komentar Ibu tanggapan atas jawaban dari Pak Indra sebelum saya lanjut ke pertanyaan Pak Rizal Rizmi. Oh iya, silahkan. Yang raise hand satu orang. Silahkan. Ini layarnya nggak muncul. Siapa ini yang raise hand? Ya. Tati. Ya, Bu. Silakan Ibu. Monggo Ibu. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya Bu, kemarin kan saya ikut pelatihan nasional peneliti itu tahun 2023 dan keluar suratnya Oktober 2023. Jadi saya sekarang baru keluar dari SK Menpannya kan mengajukan ke peneliti pertama. Kebetulan saya tahun 2025 April naik pangkat jadi 4A gitu. Jadi kata saya kan mau nunggu 4A dulu baru ngajukan peneliti pertama. Gitu. Mau saya ditanyakan apakah surat hasil uji kompetensi itu bisa untuk 2 tahun. Kemudian kalau seandainya HKM saya udah tercapai nanti di Muda, apakah bisa langsung saya ajukan ke Muda penelitinya, nggak pertama dulu gitu. Gimana prosedurnya? Terima kasih. Terus apakah yang 4A itu bisa langsung jadi peneliti pertama atau Muda langsung itu kalau udah ada HKM? Oh iya, terima baik. kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Tati karena ini terkait dengan pertanyaan tentang peneliti ya. Monggo Pak Indra, langsung kita jawab aja Pak. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu Tati. Terkait perpindahan jabatan, itu sudah dijelaskan di PRBKN 23 tahun 2023 dan Permen 41 tahun 2023. Jadi, tentang kepangkatan Ibu yang 4A, itu mau ke peneliti pertama atau ahli muda? Sekarang kan Ibu udah punya sertifikat nih ya, sertifikat. Sertifikat itu sebagai dasar HKM untuk peneliti ahli pertama. Di sertifikat tidak ada batas waktu untuk terkait dengan kadaluarsanya suatu sertifikat. Jadi Ibu mau menunggu 4A dulu, mau mengusulkan ke penelitian pertama, itu tetap kami terima sertifikatnya. Tapi rekomendasi dari kami untuk pengangkatan itu ada waktunya, 2 tahun.
Jadi Ibu, misal kami sudah rekomendasikan untuk pengangkatan ke peneliti ahli pertama selama 2 tahun tidak diangkat, maka akan gugur rekomendasi dari kami. Terkait kalau sertifikat itu tidak ada batas waktu. Saat ini Menpan memang sudah membuat turunan dari Permenpan 1 ya, tentang surat edaran, di mana, mohon maaf Ibu, jabatannya saat ini apa? Mungkin saya bertanya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan tafsir. Ibu Tati. Izin dibuka Bu Tati. Silakan direspon Bu. Apakah Sudah fungsional? buka Pak ya. Saya jabatannya sekarang fungsional umum Pak. Staf. Fungsional umum, baik. Jadi untuk perpindahan mekanisme fungsional umum itu bisa disesuaikan dengan pangkat. Ibu 4A, tapi misalnya Ibu hanya punya HKM ahli pertama, karena kami kan ada HKM ya, hasil kinerja minimal, di mana ada syarat-syaratnya bisa dibaca di Perlipi 20 tahun 2019. Tapi bagaimana jika Ibu sudah mempunyai HKM muda? Tentu bisa Ibu, selama HKM Ibu memenuhi ya standar HKM ahlinya, Ibu usulkan kami melalui peneliti, lalu kami review. Jika review sudah sesuai, itu maka akan ada uji kompetensi portofolio, presentasi, dan wawancara, di mana Ibu nanti akan presentasi dan ada 3 asesor. Jika lulus, maka akan kami rekomendasikan untuk peneliti ahli muda. Seperti itu Ibu. Mungkin Gimana ada Bu tanggapan? Tati dari Balitbang Sumbar? Di-mute kan? Dari bukan? Bu Tati dari Balitbang Sumbar, apa ada respon Ibu? Ya Bu, terima kasih. Udah jelas, udah cukup jelas. Oh iya, satu lagi Bu, kalau seandainya 2 tahun itu bisa nggak diperpanjang rekomendasinya, diminta kejukan perpanjang misalnya, kan sertifikatnya udah misalnya nih, kalau misalnya ada kendala pula di sini untuk itu kan diperpanjang rekomendasinya bisa juga. Yang Gimana Pak Indra, bisa di-extend? Terkait perpanjangan itu mungkin kami harus berkoordinasi dengan tingkat pimpinan terlebih dahulu ya Bu. Tapi 2 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Saya rasa mungkin untuk penerbitan formasi dan segala macam 2 tahun itu bisa diusahakan. Terkait dengan perpanjangan mungkin saya harus berkoordinasi dulu dengan atasan apakah perlu uji kompetensi ulang untuk menentukan kompetensi itu, ataukah memang karena sudah ada kita bisa langsung saja. Itu saat ini mungkin saya tampung dulu ya pertanyaannya, karena saya juga harus berkoordinasi dengan atasan dan rekan kerja lainnya. Oh iya, ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ini udah banyak ya. Alhamdulillah udah banyak yang bertanya ya. Lanjut ini Bu Heni dan Pak Indra. Ada 2 penanya lagi dari Bu Nila Mayangsari, kemudian dari Ibu Dewi Sartika. Kami persilakan Bu Nila Mayangsari untuk pertanyaannya. Monggo Ibu. Oh, halo Bu Nila. Lama nggak berjumpa, Bu. Assalamualaikum. Ya, Apa kabar Bu Nora Sulasri? Kita berapa bulan yang lalu ketemu Iya, Bu. Waalaikumsalam Jadi Bapak Ibu, saya Nila Mayangsari, Kepala UPTB Sains Teknopark Balitbangda Sumsel. Sudah ketemu sama Bu Nora. Kalau Bu Heni, saya sempat beberapa bulan lalu mengajukan untuk ikut UKOM tapi belum memenuhi syarat. Jadi kemarin ada beberapa teman yang belum memenuhi syarat dan sudah ikut kemarin UKOM yang memenuhi syarat. Yang ingin saya tanyakan, bahwa kami Pemprov Sumsel waktu tahun lalu masih penyetaraan itu sudah mengajukan informasi ke PKD dan sudah dikirim ke Menpan dan sudah mendapat balasan jumlah